Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Halo, Pak. apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah masih aman Pak. Alhamdulillah Agak masih aman. Masih belum US UTS soalnya ya, masih besok ya. Hari ini Alhamdulillah, besok nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ya ini hari pertemuan terakhir kita harusnya sebelum UTS karena minggu depan teman-teman udah UTS ya. UTS-nya itu nanti teman-teman akan sesuai dengan jadwal UTS ya jadwal UTS mingguan itu ya teman-teman. Yang maksudnya nanti jadwalnya nanti bisa dicek aja hari apa jam berapa. Udah ada belum sih infonya UTS-nya hari apa jam berapa? Belum ya. Mungkin hari ini nanti akan dipublish gitu. Nanti jadwalnya sih berbarengan ya dengan kelas lain juga yang kelas reguler. Cuma mungkin karena memang ini nanti teman-teman sifatnya mengulang, jadi nanti mungkin UTS-nya akan dilakukan secara online seperti itu ya. Jadi nanti soalnya akan saya mungkin akan publish soalnya di doc seperti yang sebelumnya. Nanti akan saya publish soalnya di docs, nanti teman-teman bisa akses. Kemudian nanti teman-teman bisa kerjakan seperti halnya teman-teman ngerjain PR aja kayak biasa ya. Jadi nanti bisa ditulis workingnya, dikasih nama jangan lupa. Terus habis itu nanti teman-teman bisa expected untuk mengumpulkan sesuai dengan jadwal yang diberikan juga gitu ya. Jadi kita akan mengerjakan UTS-nya paralel begitu dengan UTS di kelas yang reguler. Meskipun teman-teman mengerjakannya secara online gitu ya. Oke, lalu kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun seperti biasa sebelum kita lanjutkan materinya, kita akan mungkin absen dulu kali ya teman-teman ya. Jadi ini udah jam, oke, udah pas ya untuk ngitung. Jam 8.15. Jadi silakan teman-teman dinyalain kameranya dulu. Oke, siap semuanya ya. Saya akan ambil gambarnya dalam satu, dua, tiga. Oke. Ya, terima kasih. Sekalian saya share. Ini screen-nya udah kelihatan belum teman-teman? Ada ya? Oke, ya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita berikutnya. Tadi apa sih? OPR dulu ya. Kita mungkin akan coba untuk cek pekerjaan teman-teman yang sudah teman-teman kerjain selama seminggu terakhir ini ya. Itu tentang integral ya. Sebentar teman-teman, saya coba cek dulu. Kita di satu 2 3 kalkulus. Oke. Oke, kita akan melihat pekerjaan yang mengumpulkan paling awal apa paling akhir nih, teman-teman? Akhir. Atau yang tengah-tengah? Paling akhir Pak, Akhir. awal Akhir mulu Pak. dari kemarin. Awal Tengah-tengah mulu Pak. dari kemarin. Kesel. Awal mulu dari kemarin. Atau kayaknya saya sih pengen, saya nyatetin jadwal aktivitas nggak sih? Kayaknya ini nggak berjalan dengan lancar ya. Harusnya nih untuk setiap jawaban atau pertanyaan itu bisa, atau yang kemarin mungkin udah sempat ngebahas PR-nya, harusnya saya catat nih di sini nih. Gitu. Tapi udah nanti mungkin saya akan catat mulai sekarang deh ya, dan juga untuk berikutnya. Oke, jadi kalau kita lihat dari yang akhir kali ya, kemarin awal mulu ya soalnya. Oke, jadi kalau yang dari paling akhir ngumpulin di sini ada, nah ini dia, bentar saya copy dulu. Sebentar ya teman-teman. Oke, nah di sini yang paling akhir ngumpulin ya teman-teman tentu juga bisa cek ya. Di sini ada Ahsan Naufaldi, Najwa Sinta, sama Alifah Salwa Susanto. Jam 7.59 sangat mepet sekali ya. Kayaknya deadline-nya harusnya jam 8 ya. Berarti itu oke, masih di luar dari deadline, jadi masih aman. Ada orangnya, Ahsan Naufaldi Wijayanto. Mana nih Ahsannya nih? Adakah Ahsan di sini? Nggak ada orangnya ya. Nih, Kayaknya belum masuk Pak. belum masuk ya. Iya, ini mungkin sibuk kerjaan Iya. PR nih. Sampai jam 8 baru submit, kelar kerjaan, nggak kelar submit baru mandi nih kayaknya. Masih mandi kayaknya. Ya udah ke Najwa dulu aja deh kalau gitu. Najwa ada nggak Najwa Sinta? Nggak ada juga kah Najwa? Oke lah, jam 7.39 juga nih ngumpulin kayaknya agak
Mungkin apa namanya masih siap-siap juga kali ya masuk kelas. Kalau ini Alifa ada nggak Alifa? Tidak ada juga kah Alifa? Ada kemana ini orang-orang? Nah ini Najwa ada kok saya lihat nih. Najwa Sinta, Andira. Najwa boleh unmute Najwa? Tunjukkan kehadiranmu. Ada Najwa, halo halo. Wah pada kemana nih orang-orang nih? Baru bangun kayaknya itu mereka, Pak. Iya iya iya. Jam 4.49 tuh ya Alifah tuh ngumpulinnya subuh. Kayaknya ngerjainnya tuh jam 3 malam kali. Oke, terus kalau di nama bawahnya lagi, wah ini ngumpulinnya lebih ekstrim lagi di waktu sepertiga malam ini ya. Orang bukannya tahajud malah ngerjain PR. Oke lah, nggak apa-apa ya. Terus di sini yang ngumpulin jam 3.56 ini ada Anissa Setiawati. Tia ya, mana ada nggak nih? Anissa Setiawati ada? Tidak ada juga kah? Ya ini mah pada ketiduran gara-gara ngerjain PR kali ya jam segini masih bangun jam 4. Jadinya bangunnya kesiangan. Desinta ada nggak Desinta? Ini Saya akan. Pak, Pak Kenapa? Anissa izin sakit kayaknya Pak. Anissa izin sakit. Nih tapi dia Ya, ngerjain PR sampai jam segini. Sakitnya tapi jadi gara-gara mengerjakan PR jam begadang. 4 pagi. Ya ampun. Oke lah. Ya udah. Ilham, Ilham mana? Ilham ada nggak Ilham? Hadir, Pak. Nah, akhirnya Ilham nih ya jam 3. Ini kamu submit jam 3, ngerjainnya jam berapa ya mulainya? Saya mulai dari jam 1, Pak. Emang anak malam kayaknya Ilham ini ya. Kenapa baru jam 1 Ilham? Lagi sibuk ya kayaknya ya? Enggak, Pak, emang biasa belajarnya jam segitu? Keren Ilham ini ya. Oke. Oke, baik Ilham. Apa namanya Ilham mungkin boleh pilih deh dari pekerjaan Ilham. Ilham mau pilih mau ngebahas nomor berapa? Boleh dipilih Ilham. Yang mungkin menurut Ilham paling susah, boleh. Atau yang kira-kira Ilham udah ngerti juga boleh. Silakan Ilham dipilih mau kerjain PR yang nomor berapa. Dia Najla, kenapa dia Najla angkat tangan? Saya boleh mau nanya soal nggak, Pak? Nanya soal boleh, soal nomor berapa? Ya, nomor 6 di exercise 4.2. Nomor 6 di exercise 4.2. Mana Mana sih nomor 6 tuh? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya Oke, ini nomor 7-nya, Pak. Kurang paham itu. siapa yang nanya nomor 7? Ilham juga. Ya, 4.2 sama, tapi nomor 7-nya. 42 nomor 6 sama nomor 7 ya. Oke, jadi 4.2 kan nomor 6 sama nomor 7 ini ya. Oke deh. Nah, tapi kalau Ilham ada yang kerjain nggak yang 4.2 ini kan dia problemnya sama ya dengan 5, 6, 7, 8 ya. Ini tapi Ilham kayaknya ngerjainnya dari 12 ya. Kalau saya kerjanya 5, 6, 7, 8 juga, tapi saya kurang ngertinya nomor 7-nya. Bentar, 5, 6, 7, 8. Kita tuh exercise-nya, oh ini ya. Kita tuh exercise-nya nomor berapa aja sih? 4.2 sama 4.3, Pak. Oh iya. Oh ini di sini Ilham udah ada nih pekerjaannya untuk yang 5, 6, 7, 8 ya. Sebentar, saya coba copy dulu ya. Oke. Nah jadi ini saya copy pekerjaan Ilham ya, karena tadi Ilham kebagian untuk ngejelasin nih harusnya. Terus tadi ada datang pertanyaan dari dia untuk nanyain soal nomor. Kamu tadi nomor berapa sih yang ditanya? Nomor 6-nya ya? Iya, Pak. Terus tapi kalau Ilham tadi nanya nomor 7-nya ya. Oke. Nah, Ya, tapi Pak. di sini sih saya lihat Ilham sama Najla udah apa namanya? Sorry, ini dari Ilham sih ini Ilham udah kerjain semuanya ya. Sebenarnya ini kan dia cuma nanya ininya ya, apa namanya? Derivative and state the corresponding integration formulanya ya. Jadi artinya di sini sebenarnya teman-teman cuma diminta untuk mencari turunannya aja. Habis itu teman-teman diminta untuk menyatakan notasi integralnya gitu ya kan. Ekspresinya dalam integrasi gitu. Jadi misalnya nih untuk nomor 6 nih ya. Nomor 6 kan di sini Ilham udah ngerjain ya. Ini apa sih X ya maksudnya? X dibagi dengan X kuadrat pangkat 3. Ini karena dia kaidah pembagian. Jadi bisa nih dikerjain kayak gini ya kan. Nah terus U aksennya kan berarti ini benar ya. 1 dikali dengan X kuadrat tambah 3
dikurang X dikali 2X dibagi dengan X kuadrat tambah 3 pangkat 2. Ya, akhirnya nanti dapat kayak gini ekspresinya. Yang ternyata ini bisa disederhanakan ya, ya nggak sih? X kuadrat tambah 3 minus, bentar ini jadi minus 2X kuadrat ya, jadinya negatif X kuadrat plus 3 ya, betul ya. Terus kalau di bawahnya ada X kuadrat plus 3 sama dipangkatin ya. Nah udah, jadi ini sebenarnya untuk ekspresi turunannya udah benar, ya kan ya? Nah cuma teman-teman ditanya untuk menyatakan ininya ya, corresponding integration formula, itu tuh artinya nanti teman-teman sebenarnya diminta untuk menyatakan dalam bentuk integralnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin sederhananya kayak gini. Bentar nih, kenapa tulisan saya patah banget ya? Sebentar ya teman-teman, saya kayak perlu ganti pulpen dulu. Oke. Ya, jadi dari untuk soal nomor 6 yang tadi sudah dikerjakan sama Ilham, di mana turunan dari... Wait, kok nggak mau nge-zoom in? Oke. Tadi untuk soal yang telah dikerjakan sama Ilham, di mana turunan dari X kuadrat ya, sorry, X ya atasnya, X per X kuadrat plus 3. Itu Ilham mendapatkan ekspresi seperti ini tuh tadi ya, minus X kuadrat plus 3 dibagi. Jadi minus X kuadrat plus 3 dibagi dengan X kuadrat plus 3 kuadrat. Gitu ya? Betul ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita nyatakan dengan integral, maka nanti teman-teman sebenarnya tinggal menyatakan dia sebagai anti turunan aja sih, gitu ya kan? Karena kan kalau kita nyatakan secara umum ya, kalau misalkan kita punya fungsi f gede ya, yang kemudian kita turunkan sehingga kita dapatkan dalam bentuk f kecil ya, turunan dari f gede itu sebutnya f kecil gitu ya. Nah, maka dalam notasi integral kita bisa nuliskan integral dari f kecil dx itu sama dengan ya f besar, si anti turunannya, ditambah dengan c, gitu ya kan? Nah, jadi untuk kasus ini pun juga ya tinggal gitu aja. Berarti ini nanti untuk menyatakan dalam integrationnya, kita tinggal menyatakan dengan integral dari x kuadrat plus 3 dibagi dengan x kuadrat plus 3 kuadrat dx, itu sama dengan x per x kuadrat plus 3 plus c, gitu. Jadi ekspektasinya tuh sesederhana ini aja ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya untuk memperkuat pemahaman teman-teman bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan gitu ya, anti turunan. Maka ketika kita punya suatu fungsi yang kita turunkan dan kemudian kita bisa nyatakan dengan secara terbalik ya ketika kita mau nyatakan dalam versi integralnya, kayak gitu intinya. Bisa dipahami nggak nih teman-teman untuk soal nomor 6 pertanyaannya dia yang dikerjain sama Ilham tadi ya. Jadi ini udah benar nih pekerjaannya ya. Ya, kenapa dia? Pak, berarti itu kan kalau yang berarti yang ini 5 sampai 8 ini dia bukan berarti bukan integration formulanya tuh bukan ngambil dari yang di buku ya itu ya Pak, yang dari tabel yang dikasih itu. Bukan. Oh, Maksudnya tuh state corresponding. Corresponding tuh artinya apa sih? Artinya tuh maksudnya nyatakan integrasi untuk ya fungsi yang diberikan di sini kayak gitu. oh cuma dibalik aja berarti ya Pak. Iya, betul, dibalik doang intinya ya. Saya ngeliatnya tuh ke yang dari bukunya, jadi kayak integration Iya. gimana terus Ya itu mungkin kayaknya di soal-soal berikutnya sih, itu nanti baru ditanya tentang cara untuk mengintegralkan sesuai dengan teknik atau persamaan yang dimiliki. Kayak soal nomor berapa tuh? Nomor 15 sampai 30 tuh itu ngitung integralnya tuh langsung ya. Iya, gitu-gitu aja sih harusnya. Oke, bisa dipahami nih teman-teman? bisa Pak. Oke, good. Berarti buat pertanyaan Ilham nomor 6, tadi Ilham nanyanya tadi dia tuh nanya nomor 5 apa 6 ya? 6 Pak. Nah, berarti Ilham kalau nggak salah nanya nomor 7-nya ya? Oke. Nah, jadi kalau buat pertanyaan nomor Ilham untuk yang nomor 7, ya ini sebenarnya Ilham bisa, ini juga Ilham udah ngerjain kan ya? Mungkin Ilham bisa jelasin nggak nih? Di sini kan dia diminta untuk mencari turunan dari apa sih itu? Mana nomor 6 tadi? Soalnya. Ini ya fungsinya itu soal nomor 7 ini ya, integral turunan dari sin 2 akar X ya kan ya. Nah, apa yang dikerjakan sama Ilham di sini? Boleh coba dijelasin?
Ini berarti kita sekalian revisit turunan lagi ya. Ini sin 2 akar X ya. Ini kenapa fungsinya jadi berubah begini Ilham nih? Soalnya apa tadi Ilham? Coba dibaca deh di bukunya. Dia kan diminta untuk mencari integral dari sin 2 akar X ya Ilham ya. Ini ya harusnya soalnya seperti ini Ilham ya. Ini Ilham tulis apa sih ini? Kenapa 2 akar X yang muncul 2 kali Ilham? Gimana nih maksudnya? Kayaknya Boleh coba dijelasin nggak? Ilham makanya ituan deh Pak, substitusi Substitusi maksudnya gimana tuh substitusi? yang dijadiin U. Ya kah begitu Ilham? Ini disubstitusi dijadiin U? Mungkin. Mana Ilhamnya? Halo Ilham? Ini Ilham mau dijelasin nih, Halo, Pak. tapi saya pengen tanya dulu yang kamu kerjain. Ini gimana kamu ngerjain Ilham? Iya Pak, tadi saya kalau ngeliat dari cara dari Google sih begitu Pak. Cara dari Google. Oke. Ini tuh yang cara apa nih maksudnya? Diapain emang ini maksudnya? Maksudnya dari soalnya aja nih kayaknya keliru deh Ilham nulisnya. Kan dia itu adalah turunan dari sin 2 akar X ya kan ya? Jadi kayaknya ini soal yang dituliskan di sini. Maksudnya tadi kan Ilham nanya ya, ini bingung kenapa. Nah ini sebenarnya bingung karena saya rasa ini Ilham salah nulis soal deh. Karena kan soalnya harusnya begini kan. Sin dari 2 akar X ya kan. Nah jadi harusnya nggak ada ini nih. Jadi di soal ini sebenarnya dia nanya turunan dari si sin 2 akar X gitu. Jelas nggak nih teman-teman? Ilham jelas nggak? Oh jelas Pak, jelas Pak. Nah, sekarang untuk mendapatkan turunan dari sin 2 akar X gimana tuh Ilham? Masih ingat nggak? Ini turunan aja nih, ya kan? Materi kita sebelumnya ya, bukan ngomongin integral nih, ngomongin turunan nih. Masih ingat nggak teman-teman gimana caranya? Atau Ilham mungkin masih ingat nggak gimana cara menurunkan sin 2 akar X? Dimisalin dulu, Pak. Pakai apa? Gimana Ilham? Ilham aja dulu, boleh gimana Ilham? Yang pakai rumus rantai bukan Pak? Betul, pakai adik kaidah rantai aja. Di sini sebenarnya nggak perlu pakai permisalan segala macam ya. Karena kan yang ditanya turunan nih, ya kan? Jadi udah pakai aturan rantai aja. Boleh lanjut Ilham, gimana tuh cara pakai aturan rantai Ilham? Sin 2 akar X. Berarti kita bisa turunkan si sinnya dulu ya. Apa turunan dari sin? Kos. Kos. Cos. Ya kan, cos 2 akar X. Terus, masuk nih kaidah rantai ya. Berarti dia dikali dengan apa? Turunan dari yang dalamnya nih. Akar X. Berapa? Min? Berapa nih turunan dari 2 akar X? Ayo, berapa turunan dari 2 akar X? Min 2 per akar Min 2 X. per akar X. Akar Oke X. deh. Kayaknya harusnya ada jadi min 1 ya harusnya teman-teman. Karena kan kalau teman-teman ingat lagi nih, kalau ketemu bentuk akar, untuk bisa memudahkan untuk melakukan turunannya, mendapatkan turunannya, teman-teman mungkin ubah aja dulu jadi bentuk pangkat kan ya. Ingat 2 akar X itu adalah 2X pangkat setengah, ya enggak? Berarti kalau misalkan kita turunkan, berarti kan kita harus kalikan si setengahnya dengan 2, ya enggak? Ya, berapa tuh setengah kali 2? 1. Jadi 1, Pak. Gitu ya. Atau kalau nggak biar lebih jelas, mungkin saya buat kayak gini nih. 2-nya saya taruh di luar. Nah, terus ini kita fokus ke menurunkan si X pangkat setengah ya. Berarti kan setengah X pangkat min setengah. Ya nggak, teman-teman? Ya, again, ini turunan ya, teman-teman. Artinya kita pindahin pangkatnya dulu ke depan ya kan. Habis itu baru dikurangin tuh pangkatnya. Jelas nggak sampai sini, teman-teman? Jelas, Pak. Nah, Bapak terus ulang, habis Pak. itu? Itu kenapa jadinya di luar Pak? Kenapa Ya, nggak ini di- kan karena koefisien aja kan. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, nanti maksudnya nanti akan dikalikan dengan si setengahnya ini gitu ya kan. Dimana setengah ini adalah ya pangkat sebelumnya kan pangkat setengah kan. Gitu. Jelas nggak? Nah ini maksudnya sekarang berarti bisa kita sederhanakan nih akan jadi cos 2 akar X dikali sama. Nah ini 2 kali setengah kan ya 1 ya. Sedangkan di sini kita punya seper akar X nih. Nah jadi seperti ini. Oke. Karena X pangkat min setengah kan sama aja kayak seper X pangkat setengah, ya enggak? Dan X pangkat setengah itu akar X, berarti dia akan jadi seper akar X ya. Atau dia berarti kita bisa sederhanakan menjadi cos dari 2 akar X dibagi dengan akar X. Nah, ini jawaban untuk yang bagian pertamanya ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini?
Ya. Jelas, Pak. Jadi kan kalau dia nanyanya tuh ini ya D per DX dari, itu artinya tuh dia nanyain turunan, ya. Gitu. Nah, sekarang baru deh masuk ke integration formula. Jadi integration formula ya seperti tadi ya. Teman-teman nggak diminta untuk mengintegralkan ekspresi yang diberikan. Sebaliknya teman-teman hanya diminta untuk menyatakan persamaan yang didapat tadi dengan turunan ya dalam bentuk integral gitu ya kan. Sehingga karena tadi kita punya turunan dari sin 2 akar X adalah ini, berarti integral dari ini adalah sin 2 akar X gitu ya. Jadi integral dari ini tuh apa? Dari si cos 2 akar X per akar X dx. Nah, itu adalah sin 2 akar X. Ya kan? Nah, terus tapi plus C jangan lupa ya. Gitu. Jadi ini adalah si anti turunannya dan C itu adalah ya konstantanya, ya kan? Konstanta tak tentunya gitu, teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini? Nah ya, bisa ya teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Pak, Hmm? saya bukan yang ada yang di soal selanjutnya sih Pak, kalau saya mau izin bertanya lagi. Yang nomor berapa? 7? Yang Atau itu kan beda di nomor di exercise set 4.3. Exercise 4.3. Oke deh. Exercise 4.3 nomor berapa? Nomor 12. Saya Exercise 4.3 nomor 12. Oke, kenapa tuh? saya masih bingung kan kalau mau integralkan misalkan saya jadiin pakai substitusi gitu kan Pak. Jadi kayak yang darinya integral dx jadinya terus integral du kan. Nah, dengan du. sebenarnya perkara du-nya itu nggak bisa langsung diganti, tapi kita coba substitusikan dulu nih siapa yang disubstitusikan dan kita nggak bisa langsung ngeganti integral dx jadi integral du ya. Jadi dx-nya itu kan apanya du gitu. Kalau saya dijadikan jadi 5 yang jadiin u-nya itu 5 plus x pangkat 4 sama dengan u. Nah, yang saya bingungin itu gimana saya jadikan kan jadi kayak kenapa 5-nya hilang kemana terus jadinya 4x pangkat 3. Nah, itu aja sih saya ingin tanya. Oke, ada yang ngerjain soal ini nggak teman-teman? Nomor 12. Saya, Pak. Boleh Lutfi. Coba deh Lutfi dijelasin deh. Gimana nih kira-kira caranya Lutfi? Kalau kita ganti U-nya dengan 5 plus 5 plus X pangkat 4-nya jadi U, terus gimana lagi langkah selanjutnya Lutfi? Itu sebenarnya buat turunan nggak sih Pak? Jadinya DU DX. Betul. Jadinya kan karena DU DX jadinya 4X pangkat 3. 5-nya kemana tuh? Jadi 0, Pak. Kan Jadi 0, jadi betul. turunan itu kan jadi 0. Nah, bentar, pelan-pelan Lutfi. Itu dia ya. Jadi, sebenarnya kenapa dia jadi 4X pangkat 3 doang? Karena turunan dari 5 itu adalah 0, gitu ya. Jelas dia? Berarti nuruninnya jadi kayak kan U sama dengan 5 plus X pangkat 4. Nah, berarti nanti kita turunin jadi DU per DX gitu ya, Pak? Iya, ini DU per DX itu kan artinya turunan dari si ekspresi ini terhadap X nih. Jadi ininya nih, the whole thing, semuanya ini kita turunkan terhadap si X. Nah, si 5 itu diturunkan terhadap X berapa? 0. 0 gitu ya, kayak tadi Lutfi bilang ya, karena dia konstan nih, ya kan? Gitu. Jelas nih dia? Oke. Lanjut Lutfi. Habis itu diapain lagi Lutfi? Habis itu karena kita nyarinya variabel dx untuk diganti jadi du, maka du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Habis itu dx sama dengan du per 4x pangkat 3. du per 4x pangkat 3. Oke, bagus Lutfi. Habis itu, udah selesai kayak gini, diapain lagi nih? Lanjutin aja Lutfi. Habis itu dimasukin ke integral x pangkat 3 u akar. Iya, akar u. Akar u du per 4x pangkat 3. Nice. Sampai sini teman-teman bisa ikutin penjelasannya Lutfi? Nah, lanjut Lutfi. Terus? Habis itu karena X pangkat 3-nya bisa bisa dicoret. Iya. Terus karena kita tahu akar itu jadinya setengah, jadinya 3 per 2 U. Ini 3 per 2. Mbak. Bentar, mungkin jangan dulu. Mungkin kita sederhanakan dulu aja ekspresinya ya. Jadi kan ini ada 4 nih di bawah. Boleh ya teman-teman tulis di sini ya. Jadi 1/4 U pangkat
setengah gitu ya, DU. Nah, ini bentuk penyederhanaannya dulu ya teman-teman. Ini belum diintegralkan ya. Biar nanti teman-teman bisa lebih mudah mengintegralkannya ya. Oke, lanjut Lutfi. Terus itu 1/4-nya dikeluarin dari integral Mm-mm. biar mempermudah. Terus jadinya U pangkat U setengah setengah DU DU. gitu ya. Oke, ya ini kita bisa punya kaidah ini ya teman-teman ya. Si koefisien itu bisa dikeluarkan dari integral ya. Oke, lanjut Lutfi. Terus itu 1/4 hasil dari integral U pangkat setengah itu jadinya ini langsung aja atau gimana Pak? Ya gimana biasanya? Kalau saya sih langsung, jadinya langsung Ya, 3/2 3/2. Atau 3 per mungkin 2 kalau U. pelan-pelan teman-teman bisa lihat kayak gini dulu ya. Ini Salah. pangkatnya ditambahkan dengan 1 ya. Jadi 1/2 tambah Ya, 1 tuh 3/2 kayak yang tadi Lutfi bilang. Terus dibagi dengan 3/2 gitu ya kan. Nah, jadi karena dibagi dengan 3/2, kan kita juga bisa kalikan dengan resiprokal ya, atau kebalikannya. Jadi dia dikalikan dengan 2/3 Lutfi ya, bukan 3/2, oke? 3/3. Iya. Tadi Lutfi bilangnya 2/3 apa 3/2 ya? Tadi kebalik Pak. Nah, ya harusnya 2/3 ya, oke? Ya, sudah Jelas 2/3. kan itu? Makanya jadi baiknya sih mungkin teman-teman, menurut saya kalau emang teman-teman masih biar apa memastikan prosesnya dilakukan dengan hati-hati, tulis kayak gini aja ya. Karena kan rumusnya ini kan, apa namanya? U pangkat N+1 dibagi dengan N+1 ya kan? Jadi seperti ini aja. Terus ya ada plus C ya. Plus C-nya ini boleh kita taruh di ujung aja, nggak apa-apa. Baru deh nanti di sini teman-teman rapiin lagi bentuknya ya. Jadi 1/4 dikali sama 2/3 nih jadinya ya kan ya. Nah, U-nya ini teman-teman boleh aja sih ngerubah lagi jadi X-nya ya kan ya. Kalau diubah jadi X-nya jadi berapa tuh? Itu 1/6 Anyway, Pak. mungkin disederhanakan ininya aja dulu kali ya. Ini Iya, jadi 1/6. 1/6 ya. Jadinya 1/6 terus lanjut Lutfi. U-nya berapa tadi? U-nya tadi 5 plus X pangkat 4. 5 plus X pangkat 4 ya. Terus pangkat 3/2 plus 3/2. C. Nah, udah kayak gini juga nggak apa-apa. Udah cukup ya untuk menyatakan hasil integralnya. Oke, sip. Makasih Lutfi ya untuk jawabannya. Bentar, saya kayaknya again ya tadi saya harus mencatatkan ini nih ya. Lutfi nomor berapa Lutfi? Nomor ininya? Absennya? 01 Mungkin Pak. 01 ini ya. 01. Iya, Pak. Benar-benar. Ya saya lihat dari ininya apa namanya? 2 digit belakangnya NIM-nya. Oke, sip. Terima kasih banyak Lutfi. Oke, udah jelas teman-teman dengan PR-PR yang dikerjakan. Kemarin tuh diminta untuk kerjain 42 sama 43 doang ya? Atau ada lagi? Iya Pak, Iya, cuma Pak. 42, 43 doang. 42 sama 43 aja ya. Oke, sip. Karena emang kemarin kita juga udah belajarnya ya emang baru sampai situ aja ya. Sampai teknik integral dengan menggunakan substitusi ya. Oke, ada problem lagi nggak teman-teman buat PR yang teman-teman kerjain kemarin? Tidak, Pak. Udah aman ya semuanya ya? Oke deh, baik. Kalau udah aman berarti sekarang kita bisa coba untuk lanjut ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut nih teman-teman ya. Di mana, bentar, saya pengen lihat dulu silabusnya ya. Kan kita kemarin berarti udah mendefinisikan terkait dengan integral, integral tahingga juga dan juga metode substitusi ya. Nah, sekarang kita mungkin akan coba untuk mengerjakan ini ya, metode Riemann dan juga integral berhingga ya. Saya rasa ini pas sih waktunya ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam pertemuan kita hari ini. Sebentar. Jadi, di sini nanti kita akan membahas tentang integral sebagai apa namanya? Sebagai definisi integral sebagai area gitu ya. Atau mungkin definisi area sebagai limit ya. Jadi, di sini nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana area bisa kita definisikan dengan menggunakan notasi sigma nih teman-teman. Bentar, saya pertimbangkan dulu ini materi ini kira-kira perlu nggak ya? Oke deh. Ya sebenarnya perlu ya. Nah jadi mungkin seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ini sebetulnya kemarin kita udah sempat mendiskusikan ini sih secara sekilas bahwa kalau misalkan pada kasus integral sebetulnya di integral itu objektif utamanya tuh adalah dia ingin mencoba untuk mengevaluasi area di bawah kurva nih. Area seperti ini ya kan. Nah, ini tentu bukan bentuk yang mudah untuk dievaluasi ya, karena kalau emang bentuknya cuma kotak ya tinggal panjang kali lebar ya. Kalau segitiga alas kali tinggi bagi 2 gitu ya kan.
Kalau jajar genjang misalnya sisi alas sejajar ditambahin terus dikali tinggi dibagi 2 dan seterusnya gitu ya. Itu untuk bentuk-bentuk yang reguler. Nah, tapi untuk case kayak gini, ini kan tentu bentuknya nggak reguler ya, teman-teman ya. Maka kita bisa melakukan sesuatu nih untuk mengestimasi area di bawah kurva ini nih. Mengestimasi area yang seperti ini nih ya. Masih ingat nggak teman-teman? Kira-kira estimasi apa yang bisa kita lakukan untuk menghitung area di bawah kurva ini, teman-teman? Masih ingat? Ini kita sempat integral, diskusi Pak. kemarin. Integral. Integral, iya sih, itu ujungnya sih kayak gitu ya. Nah, tapi Oh, secara iya. logika dulu. Ya nanti jawabannya integral, betul. Jawabannya adalah nanti kita bisa terapkan integral gitu ya. Nah, tapi ini maksudnya saya pengen mengajak teman-teman untuk berdiskusi secara logika dulu ya, bahwa kalau teman-teman punya area kayak gini, teman-teman bisa membuat partisi. Masih ingat nggak teman-teman? Diskusi kita tentang partisi kemarin. Masih ingat nggak tuh? Membuat kotak-kotak. Bagian-bagian kecil, Pak. Betul, membuat kotak-kotak, membuat bagian kecil, betul ya. Jadi di sini kita bisa buat partisi nih, ya kan? Misalnya partisinya kayak gimana nih? Partisinya misalnya kita bikin kayak gini, 1, 2, 3, 4 gitu ya kan? Ada 4 partisi sehingga dia akan menjadi 5 segmen ya teman-teman. Bisa lihat ya segmennya ya teman-teman ya. Oke. Nah, dari segmen ini nanti teman-teman bisa lihat kita bisa mengestimasi nih area si bawah kurva dengan menghitung tadi tuh katanya Amar kotak-kotak ya. Amar bukan tadi yang ngomong ya. Iya. Jadi kita bisa bikin kotak nih teman-teman dari dari titik-titik yang ada di sini gitu ya kan ya. Misalkan di sini kita bikin kotak di bawah gitu ya. Di bawah kurva. Maka nanti teman-teman bakal bisa lihat kotak yang terbentuk akan seperti ini. Ada berapa kotak di sini? 5, Pak. Ada 5 ya kan ya. Nah, maka dari sini nanti teman-teman bisa menghitung si luasnya itu dengan menjumlahkan luas dari kotak. Karena luas dari kotak kan gampang ya ngitungnya ya. Gimana rumus luas kotak, teman-teman? X kali Y. X kali Y atau alas dikali sama, atau maksudnya panjang kali lebar gitu ya kan ya. Nah, di sini tuh panjangnya kita bisa ambil sebagai bagian tingginya ya, tinggi kotak, sedangkan lebarnya itu adalah alas kotaknya. Sampai sini jelas nggak nih, teman-teman? Jelas ya, teman-teman ya? Oke deh, sip. Nah, sekarang misalkan di sini kita definisikan dengan menggunakan aproksimasi nilai tepi kanan nih, teman-teman ya. Jadi, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa karena di sini kotak yang kita buat itu tuh memiliki tinggi yang more or less sama dengan ketinggian kurvanya ya kan ya. Maka nanti teman-teman bisa bayangkan. Bentar nih kayaknya saya perlu buat ulang kotak ini. Oke. Jadi mungkin di sini nanti teman-teman bisa bayangkan bahwa kotak yang sebelah misalnya ini dia punya koordinat X ya teman-teman ya. Jadi misalkan koordinat X yang pertama ini adalah X1 ini. Ini X2, ini X3, ini X4. Oke. Dan ini adalah X5 ya. X5-nya itu adalah si B-nya. Oke. Nah, maka dari setiap nilai X kita bakal bisa dapetin nilai Y kan ya, teman-teman. Karena ini kan ada fungsi Y sama dengan Fx ya. Berarti kalau kita masukin X1 ke dalam F, kita akan mendapatkan Y1 ya. Di mana Y1 adalah Fx1. Jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Yang mana nih Y1-nya? Y1-nya yang ini nih, ya. Oke. Nah, sehingga berikutnya, kalau kita kalikan si lebar alas dengan si Y1, maka kita akan mendapatkan kotak yang luasnya segini nih. Jadi emang dia agak aproksimasinya jadi di atasnya gitu, teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Jelas nih? Mungkin kita kasih nama ya, teman-teman. Ini namanya A1 gitu ya kan. Nah, jadi A1 sama dengan si area bawah nih ya kan, atau bisa kita namakan sebagai delta X gitu, dikali dengan Y1 ya, atau kita bisa tuliskan Y1 dikali delta X. Jelas nggak teman-teman sampai sini dulu? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Ya? Jelas ya? Oke. Nah, terus dengan cara yang sama, kita juga bisa mengaproksimasi si A2-nya nih teman-teman ya. Bentar, ini mungkin Y1-nya saya pindahin ke sini ya. Jadi Y1 itu menggambarkan tingginya nih teman-teman ya. Sedangkan delta X ini adalah alasnya. Sehingga luasnya itu adalah ya alas kali tinggi ya. Delta X dikali dengan Y1 atau Y1 kali delta X. Jelas nggak sampai sini teman-teman?
Jelas ya? Nah, berikutnya nanti teman-teman juga bakal bisa lihat untuk segmen yang kedua, kita bisa mengalihkan si delta X lagi ya, karena ini ceritanya kan segmen yang kita buat sama nih, ya kan? Ya, dikalikan dengan Y2, di mana Y2-nya itu adalah ya again tinggi dari si si kotaknya ini ya, yang bisa kita tentukan dengan memasukkan X2 ke dalam si fungsinya gitu teman-teman ya. Sehingga dari sini nanti teman-teman bisa lihat A2 itu adalah Y2 dikali sama delta X gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Udah ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, terus A3 yang mana? A3 yang ini, A4 yang ini, A5 nanti akan jadi yang ini ya, karena ketinggiannya itu jadinya yang ini ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Dengan area-area yang bisa kita dapatkan ya, dengan mengalihkan si delta X dengan Y ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Jelas ya? Jelas ya? Oke ya. Oke deh. Nah, mungkin emang soalnya di sini ada hal yang kita bisa lihat di mana ada ada area yang tidak terhitung jadinya ya. Mana area yang tidak terhitung? Area yang tidak terhitung ini adalah area yang di atasnya si itu tuh A3 ya, teman-teman ya. Ini kan harusnya ada di atasnya A3 tuh ada sesuatu ya, tapi ini nggak kehitung ya. Sedangkan ada area yang seharusnya nggak kehitung, malah kehitung sama A5 nih ya. Gitu ya. Jadi artinya nanti teman-teman bakal bisa expect bahwa meskipun pada akhirnya kita bisa mendapatkan estimasi area di bawah kurva dengan menjumlahkan semua area ini, ya kan? Nah, namun akan ada misfit pasti, ya kan? Karena estimasi seperti ini akan menghitung yang seharusnya tidak dihitung dan tidak menghitung yang seharusnya dihitung, ya enggak? Jelas kan nih teman-teman dengan logikanya? Jelas ya? But that's okay, namanya juga pendekatan gitu ya teman-teman ya. Dan sedangkan dari area total ini ya, nanti teman-teman juga bisa lihat bahwa pendekatan seperti ini bisa kita nyatakan dengan, ya tadi kan ya kalau kita nyatakan dengan, atau mungkin saya tulis di sini aja deh. Jadi ini kan akan jadi Y1 kali delta X, tambah Y2 kali delta X, tambah Y3 delta X, Y4 delta X, Y5 delta X gitu ya kan. Sehingga kalau delta X-nya kita keluarkan, kita akan bisa nyatakan dengan penjumlahan dari Y1 tambah, atau mungkin kita bisa nyatakan dengan notasi sigma ya teman-teman ya. Jadi penjumlahan dari YI delta X ya, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai 5. Gitu teman-teman. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke ya. Sip. Nah, anyway, sebagai tambahan, teman-teman bakal bisa lihat juga karena tadi Y itu sebetulnya menggambarkan f of X ya, fx ya. Jadi ini si Y1X juga bisa kita tuliskan sebagai F dari X1 dikali delta X, ya enggak? Ini juga sama nih, F dari X2 dikali delta X. Ini juga sama tuh, F dari X5 dikali delta X, ya. Sehingga ekspresi yang tadi kita dapetin untuk area total, itu juga bisa nih kita nyatakan dengan F dikali delta X, teman-teman ya. Jadi area total, alternatively, bisa juga dinyatakan sebagai perkalian dari Fx1 dikali delta X, ditambah seterusnya sampai F dari X5 delta X. Oke? Gitu ya. Nah, sehingga ekspresinya dalam notasi sigma, kita akhirnya bisa nyatakan dengan area total sama dengan sigma dari Fxi delta X ya, di mana I-nya itu adalah angka yang bergerak dari 1 sampai 5. Gitu, teman-teman. Udah jelas nggak? Sampai sini dulu deh, teman-teman. Oke, clear ya? Sampai sini ya? Oke ya? Pak, berarti 5-nya itu ke N kan, Pak? Betul. Jumlah berapapun. Betul, nanti kita bisa generalisasi nih ya. Jadi ini tuh yang saya bikin 5 ini karena di sini kita bikin 5 segmen nih, ya kan? Oke? Nah, sedangkan betul tuh tadi ya katanya siapa tadi? Lutfi ya. Kalau sekarang kita pengen buat segmen yang lebih banyak ya kan? Ekspektasinya tuh adalah gini teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa perumum ya persamaan ini kan kalau 5 segmen jadinya ujungnya 5 nih ya kan. Kalau 6 segmen berarti ujungnya nanti 6 ya kan. Kalau 10 segmen ujungnya 10. Berarti nanti angka di atas sigma itu akan sama dengan jumlah segmennya. Oke? Sehingga kalau kita
membuat n segmen kayak yang tadi Lutfi bilang, maka nanti ekspresi untuk areanya bisa kita nyatakan dengan ini. Sigma dari F ya X K nih, ini dia pakainya K bukan I ya, tapi sama aja maksudnya. Ini XK dia kan, dimana K-nya sama dengan 1 sampai N ya. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, oke ya. Nah, sekarang dari sini kita bakal bisa lihat nih bahwa teman-teman tentu kayak yang kemarin kasus area yang kita udah bahas sebelumnya ya, kita akan bisa mendapatkan estimasi dari area yang lebih akurat ketika kita membuat segmennya sangat banyak ya, alias lebar segmennya sangat kecil ya kan. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalnya lebar segmennya kecil banget, maka nanti area-area yang nggak perlu dihitung jadi lebih kecil ya. Begitupun area yang kelebihan hitung itu jadi akan lebih kecil ya. Artinya nanti dia bakal semakin mirip begitu. Nah, ketika dia sudah semakin mirip ya kan, maka nanti teman-teman bisa nyatakan bahwa area ini nanti akan sama dengan gitu ya kan si area dari segmen ini ya. Maksudnya untuk mendapatkan aproksimasi yang akurat untuk area di bawah kurva, maka kita perlu bikin sejumlah segmen yang sebanyak mungkin. Sebanyak apa nih teman-teman kira-kira? Gimana cara matematika? Betul ya. Dalam matematika, cara kita untuk menyatakan sebanyak mungkin itu adalah dengan tahingga gitu ya. Nah, sehingga nanti dengan tahingga kita bisa nyatakan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ekspresinya sama aja ya dengan ini ya. Cuma bedanya sekarang di sini kita nyatakan bahwa n-nya itu mendekati positif tahingga gitu ya. Nah, akhirnya dengan kayak gini, akhirnya kita bisa meyakini bahwa estimasi seperti ini akan menghasilkan area yang sama dengan gitu ya. Maka kalau teman-teman lihat di sini ada pembeda tanda ya. Jadi kalau ini mendekati, kalau ini sama dengan gitu. Jadi kalau cuma n doang, ya dia cuma mendekati doang gitu ya. Karena ya tadi again masih ada bagian-bagian yang harusnya nggak dihitung malah dihitung. Ada bagian yang dihitung padahal harusnya enggak gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah bikin dia jadi tahingga, maka dia akan sama persis gitu. Teorinya seperti itu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Nah, jadi akhirnya kita punya definisi ya untuk area di bawah kurva ya. Jadi, kalau kita menjumlahkan perkalian dari fungsi terhadap si delta x-nya, di mana delta x itu adalah lebar segmen, maka nanti secara dengan jumlah segmen tahingga, maka nanti kita akan dapatkan ya areanya ya di bawah di antara interval A sampai B ini teman-teman ya. Oke, jadi di antara A sama B ini gitu. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Jelas ya? Oke deh, sip. Oke deh, nah berikutnya nanti di sini ada ada penjelasan secara matematis untuk evaluasi dengan menggunakan limit dari sumasi tahingga ya. Tapi saya rasa ini mungkin nggak usah teman-teman ambil pusing ya. Semestinya sih ini dipelajari ya, tapi ini tuh lebih ke mempelajari tentang background-nya aja sebenarnya. Jadi mungkin saya akan taruh aja di sini sebagai self-learning material gitu atau belajar mandiri ya. Jadi maksudnya kalau teman-teman coba untuk mengevaluasi dengan stylenya si integral sumasi tahingga ya. Nah, maka nanti teman-teman bisa evaluasi dengan menggunakan ini nih. Ini jadi kayak deret tahingga gitu ya penjumlahannya. Gitu. Nah, nanti akhirnya didapat seperti ini. Gitu teman-teman. Oke. Jadi ini masih belum pakai integralnya. Ini tuh dia pakai teknik sumasi sigma tahingga gitu ya. Oke. Udah ya. Nah, ini sedangkan untuk mengerjakan kasus tadi ya, misalnya mencari area di bawah x kuadrat ya. Bentar, ini tadi konteksnya adalah jadi ceritanya di soal ini kita punya challenge untuk mencari area di bawah x kuadrat ya, di antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi kalau kita bayangin fungsi fx sama dengan x kuadrat, itu akan memberikan kita parabola kan ya. Parabola yang memiliki kelengkungan membuka ke atas dan dia akan melalui titik 00 seperti ini. Oke. Dan ketika kita ingin mengevaluasi fx sama dengan x kuadrat ya.
Dan ketika kita ingin mengevaluasi area di antara 0 sampai 1, maka mungkin teman-teman bisa bayangkan misal 0-nya ada di sini dan 1-nya ada di sini. Jadi di soal ini dia minta kita untuk mengevaluasi atau menentukan area di bawah kurva dari 0 sampai 1 ini. Gitu ya. Nah, terus kemudian dia mencoba untuk menggunakan definisi 4-4-3 nih ya. Definisi 4-4-3 itu yang tadi tuh ya, yang menggunakan ini ya, sumasi tahingga untuk mencari area di bawah kurva, ya kan? Nah, jadi pertama di sini tuh, ya ini ada tekniknya ya. Jadi pertama untuk si delta X-nya, ini delta X-nya bisa kita nyatakan dengan B baik kurang A dibagi dengan N ya. Ngerti ya teman-teman kenapa ini B dikurang A dibagi dengan N? Karena dengan mengurangkan B dikurang dengan A, itu nanti teman-teman akan mendapatkan lebar keseluruhan. Ya, ini adalah B minus A ya. Karena B-nya yang ini, A-nya ini, jadi kalau dikurang dia akan dapetin lebar totalnya. Nah, sedangkan untuk lebar masing-masing segmen itu kan tergantung dari berapa segmen yang kita buat ya. Makanya kalau di sini segmennya sebanyak N, berarti nanti delta X-nya adalah B minus A dibagi dengan N. Jelas kan nih teman-teman? Untuk si delta X-nya ini. Nah, terus habis itu, dari sini nanti kita bisa buat si nilai X-nya berjalan gitu ya. Jadi nanti A plus K dikali delta X ya. Nah, terus kemudian udah deh nanti kita bisa evaluasi dengan notasi sumasi ya. Nah, again, ini saya rasa ini nanti teman-teman bisa coba untuk pelajari secara mandiri saja ya. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir karena saya rasa bagian ini nanti nggak akan keluar di UTS. Tapi ini penting untuk sebagai fondasi ya. Jadi kalau emang teman-teman mau mempelajari lebih jauh ya kan, bagaimana metode integral dikerjakan tanpa integral, nah ini caranya gitu ya. Oke, jadi maksudnya mencari luas area di bawah kurva ya dengan menggunakan sumasi ya, untuk limit N mendekati tahingga gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman sampai sini mudah-mudahan. Nah, berikutnya di sini ada beberapa contoh juga. Ini contoh tambahan aja sih untuk menerapkan si ekspresi sumasi tahingga tadi ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan saya taruh aja di sini ya. Dan seterusnya gitu. Oke ya, jelas ya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman ya. Nah, ini menurut saya mungkin akan lebih menarik kalau kita coba untuk analisis berikutnya dengan menggunakan numerical approximation ya. Jadi, ekspresi ini tadi ya, sumasi dari F dikali delta X ya. Nah, ini kita bisa evaluasi dengan take out si delta X ya. Kalau kita faktorkan delta X, ini kan delta X-nya sama ya dari si dari untuk semua nilai F ya kan. Berarti kalau delta X-nya kita keluarin dari sumasi, dia jadinya seperti ini ekspresinya nih. Ya. Artinya ini cara untuk menghitung area, kita bisa keluarin aja delta X-nya, kemudian kita jumlahin tuh si Fx-nya. Again, Fx itu artinya si Y-nya tuh ya, teman-teman ya. Nah, terus habis itu aproksimasinya ini nanti kita bisa lakukan ya, teman-teman ya, dengan menggunakan left endpoint, right endpoint, atau mid endpoint approximation ya. Kayak yang tadi saya gambar di atas ini tuh tadi kita menggunakan right endpoint approximation ya, karena kalau teman-teman lihat di sini, nilai Y-nya itu diambil dari tinggi sisi kotak yang sebelah kanan ya. Nah, ini namanya right end approximation nih, gitu ya. Nah, di sini juga tadi ya, teman-teman bisa lihat ya, right end approximation itu adalah kalau kita menggunakan tinggi sebelah kanan sebagai nilai Y-nya gitu ya. Nah, intinya, dengan menggunakan aproksimasi ini nanti kita bisa nih mengevaluasi area dari di bawah suatu kurva ya, dengan menggunakan segmen yang kita bisa coba variasikan ya. Kalau misalnya segmennya cuma 1, nanti nilainya segini. Kalau X-nya segmennya ada 2, jadi segini. Dan seterusnya ya. Yang nanti sebenarnya ekspektasinya adalah teman-teman bisa mengamati pola unik yang terlihat di mana ketika jumlah segmennya semakin banyak, maka si nilai areanya itu akan semakin mirip gitu ya. Nih di sini nanti teman-teman bisa lihat nih untuk makin banyak itu nanti left, right, atau mid-nya itu nanti akan sama tuh nilai aproksimasinya. Gitu ya. Nah, ini mungkin lebih enaknya lagi lihat di tabel satunya lagi deh nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya kalau ini jadi ini menggambarkan bahwa kalau misalkan kita menggunakan 10 segmen, itu dia aproksimasinya seperti ini, yang barusan kita hitung tuh ya.
Sedangkan kalau ada 20 segmen, itu dia aproksimasinya seperti ini. Kalau 50 segmen, aproksimasinya seperti ini ya. Bisa terlihat ya pola angkanya teman-teman ya. Dengan menggunakan segmen yang lebih sedikit, let's say 10, itu akan terlihat selisih antara aproksimasi dengan menggunakan left, right, atau mid ya. Oke. Kenapa bisa ada selisihnya ya? Karena emang jelas yang namanya left, right, sama mid itu sebenarnya cara dia menghitung areanya beda kan ya? Ya, jadi untuk yang right itu ya ada bagian yang kehitung di sini, ada yang enggak ya kan. Nah, ini juga sebaliknya gitu ya kan ya. Nah, tapi makanya kalau misalnya kita segmennya sedikit, maka ya expected akan ada perbedaan antara left end approximation sama right end approximation dan midpoint approximation ya. Ya makanya jadi kalau dia segmennya cuma 10 let's say, nah ini ada perbedaan sekitar segini ya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat nih ya, semakin banyak jumlah segmennya, maka aproksimasi yang dibuat itu akan semakin mendekati ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya, mendekati kan ya. Yang tadinya 19, 16, 18 jauh kan tuh. Nah, ini sekarang jadi 18,2, 17,7 sama 18 itu udah mulai makin deket tuh ya kan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin banyak segmen yang kita buat, maka area yang akan kita bisa evaluasi akan semakin akurat seperti itu teman-teman. Oke, jelas ya sampai sini mudah-mudahan. Dan again ini tuh sebenarnya ada ini tadi yang kita bahas ini tentang bagian 4.4 ya. Nah, cuma bagian 4.4 ini saya rasa cukup buat teman-teman pahami sebagai fondasi saja. Jadi sebenarnya ada worksheet-nya juga tuh ya di exercise 4.4, tapi mungkin nggak apa-apa, nggak usah dikerjain. Kita bisa langsung lompat ke bagian yang 4.5-nya ya, tentang definite integral ya. Definite integral itu artinya adalah integral tentu ya. Integral tertentu, karena definite itu artinya dia itu memiliki nilai yang tertentu ya. Apanya nih yang ditentukannya? Yang ditentukan di sini adalah si batas-batasnya teman-teman ya, atau ujung kiri dan ujung kanannya ya. Jadi mungkin teman-teman nanti akan bisa lihat bahwa ini nanti kita akan punya konteks namanya Riemann sums and the definite integral ya. Jadi Riemann sums itu sebetulnya adalah apa yang tadi kita diskusikan barusan ya, bahwa Riemann sums itu adalah ekspresi untuk mengestimasi area di bawah kurva. Intinya itu teman-teman ya. Dan kemudian area di bawah kurva ya seperti yang tadi kita udah diskusikan ya. Area di bawah kurva itu bakal bisa kita estimasi dengan menggunakan ekspresi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi si sigma dari fx delta x ya dengan limit. Nah, teman-teman sekarang mungkin akan lihat ada sedikit perbedaan ya. Dimana perbedaannya di sini adalah kalau tadi itu tuh n-nya ya yang diaproksimasi menuju tahingga. Sedangkan kalau ini itu yang diaproksimasi menuju tahingganya itu adalah si delta x-nya ya. Nah, coba nanti teman-teman bisa lihat juga nih ada irregularities di sini. Jadi mungkin yang akan sedikit berbeda dengan ekspresi sebelumnya adalah kalau yang sebelumnya itu kita gunakan delta x-nya itu konstan ya. Namun kalau dalam definisi Riemann ini teman-teman ini delta x-nya itu dia nggak konstan gitu ya. Jadi delta x-nya itu beda-beda ya kan. Dan ini dia perbedaan ini itu tuh untuk mendapatkan estimasi yang paling tepat aja sih sebetulnya untuk si areanya ya. Oke. Dan kemudian di sini tuh kita bikin supaya si delta x-nya itu mendekati 0 ya. Dan tentu teman-teman bisa bayangin ya ekspresi dari limit delta x mendekati 0 itu artinya kita pengen bikin lebar segmennya itu tipis banget. Kebayang nggak? Karena tadi teman-teman ingat kan ya delta x itu adalah mana ya saya taruh di mana tadi? Ini ya kan? Delta x itu adalah segmen ya. Jadi kalau kita mau bikin segmen yang jumlahnya tahingga, maka teman-teman bisa bayangin lebar segmen itu akan sangat kecil ya. Atau bisa juga kita nyatakan limit dari delta x mendekati 0 gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah alternatif dari ekspresi integral yang ekspresi sumasi untuk n tak hingga ya dari yang tadi kita udah bahas sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ternyata dengan ekspresi seperti ini nanti teman-teman akan bisa lihat bahwa kita akan bisa nyatakan ini sebagai area ya kan ya, area di bawah kurva ya yang membatasi yang dibatasi oleh batas A dan juga batas B gitu ya. Dan kemudian inilah yang kemudian didefinisikan sebagai integral tentu gitu ya.
Jadi integral tentu itu esensinya adalah ini teman-teman ya. Esensinya adalah area di bawah kurva ya kan ya, yang diperoleh dari menjumlahkan partisi-partisi tipis gitu ya di bawah kurva gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami nggak sampai sini teman-teman? Udah ya, cukup ya, kayak gitu aja sih intinya materinya teman-teman. Nah, terus habis itu berikutnya apa lagi ya? Nah, ini mungkin definisi tambahan ya, jadi atau teorema ya. Jadi akhirnya nanti kita bakal bisa lihat jika suatu fungsi ya berada pada interval A dan B dan kontinu ya. Suatu fungsi itu kontinu pada interval A dan B, maka kita bisa katakan bahwa fungsi tersebut terintegralkan atau integrable ya, bisa diintegralkan. Dan kemudian nanti apa namanya area di bawah integral itu nanti bisa kita evaluasi dengan menggunakan ini. Area di bawah kurva maksudnya itu bisa kita evaluasi dengan ekspresi integral tertentu ini teman-teman. Gitu. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Udah ya? Udah deh, jadi intinya sih itu teman-teman ya tentang hubungan antara Riemann sum ya atau penjumlahan Riemann dengan integral tertentu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya udah nanti tinggal kasus-kasusnya dan untuk kasusnya pun juga saya rasa teman-teman sudah memahami karena teman-teman udah ngerti kan cara untuk mengintegralkan suatu fungsi ya. Maka sekarang kalau kita punya integral dengan batas tertentu, itu tuh sederhananya tinggal kita integralkan saja fungsinya, habis itu kita masukin ya batas-batasnya gitu teman-teman. Kayak misalnya untuk soal nomor A, ini gampang banget ya tentu. Kita coba kerjain ya. Pertama kita bisa integralkan si ekspresi 2-nya dulu nih. Karena ini kan integral dari 2dx ya. Berarti yang kita integralkan adalah si 2-nya. Nah, sekarang apa nih teman-teman integral dari 2? Yuk bareng-bareng biar saya nggak ngomong sendiri doang. Apa integral dari 2? 2x, Pak. 2x, Pak. 2x. 2x betul ya. 2x ya kan. Nah, habis itu nanti teman-teman secara teknis nanti teman-teman bisa kasih kotak aja gitu ya kan untuk menandakan bahwa sekarang perhitungan kita nggak berhenti di sini ya, tapi kita akan memasukkan batas atas dan batas bawahnya ya. Nanti prakteknya nanti teman-teman bisa masukin batas atasnya dulu ya. Berapa batas atasnya di sini? 4. 8. Berarti nanti teman-teman 2 dikali 4. Betul, jadi 8 nanti ya. Dikurang dengan 2 dikali 1. Betul, jadinya berapa nih? 8 ya tadi. Dikurang sama 2. Berapa 8 kurang 2? Nah, udah selesai gitu aja. Gampang ya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini teman-teman? Bisa dipahami ya? Gitu ya. Itu untuk Bisa, Pak. menghitung secara teknis ya kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita coba untuk bayangkan secara secara geometris ya atau secara kurva ya, teman-teman juga bisa lihat seperti ini ya. Jadi bayangkan ini kita punya kurva apa namanya fx-nya itu kan sama dengan 2 berarti ya. Ini kan fungsinya 2 nih ya. Berarti kalau kita nyatakan 2 sebagai fungsi, fx sama dengan 2, kayak gimana tuh teman-teman fungsinya? Fx sama dengan 2 kayak gimana sih? Y-nya di 2, betul. Dan kemudian nanti dia akan jadi garis lurus aja ya. Karena dia akan bernilai 2, berapapun nilai x-nya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah, sedangkan ini tuh tadi 1 sampai 4 kan ya. 1 sampai 4 itu apa nih artinya? 1 itu adalah batas kiri, 4 itu adalah batas kanan ya. Jadi 1-nya ada di sini, 4-nya ada di sini, ya kan? Nah, terus kemudian si integral ini menggambarkan again area ya teman-teman ya. Area di bawah kurva. Berarti areanya yang mana tuh? Yang ini ya. Area di bawah fx sama dengan 2 dari 1 sampai 4, ya kan? Nah, sekarang kalau kita ngitung ini secara manual, secara geometris teman-teman. Ini area yang sangat mudah untuk dihitung ya. Karena ini adalah area dari persegi aja. Persegi. Segi 4 ya. Gimana cara ngitung segi 4? Panjang kali lebar. Berapa panjangnya? 3. Berapa panjang ini? 3. Berapa lebarnya? 2. 2. Berapa 3 kali 2? 6. 6. Sama kan tuh dengan si hasil integralnya? Gitu. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi ini ya. Ya, jadi ini ya teman-teman bisa bandingkan ya teman-teman ya. Hasil menggunakan sketsa dan juga hasil menggunakan integrasi ya, evaluate tadi ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini teman-teman ya. Oke,
Nah, berikutnya untuk soal yang berikutnya juga ya sama seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti mungkin di exercise bakal ada soal seperti ini ya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti teman-teman bisa coba untuk gambarkan dulu ya untuk membuktikan bahwa hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan integrasi itu akan sama dengan apa yang kita peroleh kalau kita menggunakan sketsa gitu, teman-teman ya. Oke. Atau mungkin kita coba deh ya soal nomor 2-nya, teman-teman ya. Di soal nomor 2 atau nomor B ini, kita punya fungsi seperti itu ya, yang kita coba untuk integralkan. Mungkin sekarang kita coba balik ya pekerjaannya. Kita coba untuk gambarkan dulu sketsanya, baru nanti langkah yang kedua kita evaluasi dengan menggunakan integral ya, sesuai sama instruksi di sini. Jadi emang dia sebenarnya harusnya nanyain kita untuk bikin sketsanya dulu ya. Oke, sekarang mari kita buat sketsanya, teman-teman. Untuk x plus 2 dx itu ya artinya fungsi yang kita evaluasi di sini adalah x plus 2 tuh, teman-teman ya. Fungsinya adalah yang ini ya. Jadi fx sama dengan x plus 2. Nah, kayak apa tuh, teman-teman, grafiknya x plus 2? Ingat kan ya, teman-teman, gambarin grafik x plus 2? Jadi X-nya Mm-mm. X-nya mirror atau apa ya sebutannya? Mirror. Terus Nggak itu usah ntar ditranslasikan dua ke Mm-mm. atas. Iya, oke, sip, betul ya. Jadi cara teman-teman untuk menggambarkan suatu fungsi itu adalah pertama lihat fungsi originalnya dulu ya. Ini kan fungsi originalnya adalah x sebenarnya, y sama dengan x ya. Nah, y sama dengan x itu adalah garis miring kali tadi maksudnya Rasyad ya, bukan mirror ya, miring, garis miring. Iya, Pak. Jadi garis miring yang memiliki gradien 1 ya. Karena kan ini kan gradiennya 1 ya kan. Jadi artinya untuk ini adalah garis y sama dengan x nih kayak gini. Jadi untuk nilai y-nya itu akan sama dengan nilai x-nya gitu. Jadi kalau x-nya 1, y-nya 1. Kalau x-nya 2, y-nya 2 dan seterusnya ya. Sehingga nanti kita akan bisa gambarkan seperti ini nih kurvanya. Jelas nggak? Nah, tapi sekarang di sini yang mau kita gambarkan adalah x plus 2. Nah, yang tadi yang kata Rasyad, ini dia akan ditranslasikan ke atas jadinya ya. Karena plus 2 tuh artinya dia akan kita bisa dapatkan dengan memindahkan si grafiknya ke atas dua satuan gitu. Begitu ya Rasyad ya maksudnya ya. Nah, akhirnya nanti dapat deh nih si grafiknya ya kan. Dan mungkin kita bisa perpanjang biar bisa lebih kelihatan nanti area yang dibentuk ya. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah grafik dari y sama dengan x plus 2. Atau fx sama dengan x plus 2. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Nah, terus kemudian di sini sekarang kita diminta untuk mengevaluasi integral dari min 1 sampai 2. Artinya kan kita mau cari area dari min 1 sampai 2. 2 mungkin kita bisa gambarkan di sini ya. Oke. Nah, udah deh, tinggal kita hitung teman-teman. Gimana nih cara nyari areanya nih tanpa menggunakan integral? Gimana nih cara ngitung luasan seperti ini bentuknya nih? Dibagi kedua segmen dulu, Pak. Soalnya itu ada Boleh. segitiga sama. Oke, boleh ya dibagi jadi dua segmen ya. Jadi mungkin kita bisa bagi seperti ini ya. Oke. Berarti nanti mungkin kita bisa nyatakan sebagai A1 sama A2 gitu ya. Sehingga total areanya itu nanti akan sama dengan A1 tambah A2 gitu ya. Nah, sekarang A1-nya berapa? Setengah AT. Setengah kali AT. A-nya berapa? Hanya Alasnya nih? 1, 3. 3. 3. Tingginya berapa? Tingginya 4, Pak. No, kan A1 Tiga, doang tiga. ya kan? A1 tuh Tiga, dari Pak. sini ke sini ya. Jadi 3. Oke. Jelas nggak ya teman-teman yang lain? Bisa ikutin? Ya, ini Bisa, Pak. ngitung area total ya. Oke. Nah, terus habis itu ditambah dengan A2. A2-nya berapa nih? Ini cuma segi 4 aja ya. Berapa nih? A2-nya? Itu berarti tadi 3 kali 1, Pak. 3 kali 1. Oke, sip. Oke, nah sekarang kita bisa coba evaluasikan ya.
Berapa nih teman-teman nih? Setengah kali 3 kali 3. 4,5, Pak. 4,5 ditambah dengan 3 kali 1. Jadi 7,5. 3 jadinya ditambah jadi 7,5 ya teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya jadi ini adalah si area di bawah kurvanya. Kalau kita ngitung tanpa integral ya. Nah sekarang kita akan coba buktikan ya dengan integral apakah jawabannya akan sama ya. Nah maka di sini udah kita coba untuk integralkan pada fungsi x plus 5 x plus 2 ya dx dari min 1 sampai 2. Nah ini kalau diintegralkan jadi apa nih? Integral dari x apa? X kuadrat per 2, Pak. Bagus, Hemalina. Terus akhirnya saya dengar suara lain dari tadi Rashad sama Amar mulu. Oke, lanjut. Ditambah dengan 2X. 2x. Nah, terus habis itu kita masukin ya batasnya ya. Jadi berapa nih? Min 1 sama 2 gitu ya kan nih. Nah, berapa nih kalau kita masukin batas atasnya dulu mungkin? Dua kuadrat 2 kuadrat per 2. tambah 2 kali 2. Oke, terus dikurang? Kurang min 1 kuadrat per 2 ditambah. Nah, ini jangan lupa teman kasih kurung ya. Maksudnya kadang orang suka lupa misalnya nulisnya tanpa kurung tuh min 1 kuadrat jadi negatif 1 padahal harusnya jadi 1 ya. Karena min 1 kali min 1 kan artinya gitu ya. Oke, good. Ditambah dengan 2 dikali min 1. Nah, kita bisa tulis kayak gini ya. Oke, mari kita hitung. Berapa nih jadinya? 2 tambah 4. Ditambah 4. 2 tambah 4. Udah mungkin kita buat gini lah ya. Dikurang dengan 1. ini jadi setengah dikurang 2 gitu ya. Ya enggak? Karena min 1 kuadrat itu 1 ya teman-teman ya. Karena min 1 kali min 1 kan artinya jadinya. Oke, mari kita hitung terakhir kali ini. 2 tambah 4 berapa? 6. Terus dikurang dengan ini setengah dikurang 2 berapa? Min 3 per 2, Pak. Minus 3 per 2 ya. Nah, tapi ini akan jadi ditambah ya jadinya ya teman-teman. Tambah 3 per 2 ya kan. Karena, atau mungkin saya tulis gini, minus negatif 3 per 2 gitu ya. Oke, jadi berapa nih teman-teman? Jadi 15 per 2 Pak semua. 15 per 2 atau berapa 15 per 2 kalau dijadiin desimal? 7,5. 7,5 Pak. Nah, sama kan tuh ya jadinya ya. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya jadi yang barusan kita lakukan adalah membuktikan bahwa apa yang kita dapatkan dengan menggunakan integral tertentu itu intinya adalah area di bawah kurva seperti ini gitu. Oke deh, udah cukup ya. Mungkin nanti nomor C nanti teman-teman juga bisa lihat saja workingnya ya di buku atau mungkin saya taruh aja di sini. Jadi untuk yang nomor C ini adalah hasilnya kalau kita evaluasikan dengan menggunakan integral ya. Nah, sedangkan kalau kita gambarkan dengan grafik, ini sebenarnya teman-teman bisa lihat ini tuh adalah grafik dari lingkaran ya. Gitu, dan ternyata benar saja ya, kalau misalkan kita hitung area lingkaran sebenarnya ini kan seperempat lingkaran ya. Dan kalau tadi jari-jarinya 1, dia jadinya pi per 4 tuh. Sedangkan kalau pakai integral juga sama pi per 4 gitu ya. Oke, sudah ya teman-teman ya, bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan. Oke deh, sip. Nah, sekarang kita akan lihat lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini ada satu hal yang menarik nih teman-teman yaitu terkait dengan integral pada area di bawah sumbu X ya. Jadi di sini ada kasus di mana di sini kita mencoba untuk mengevaluasi integral dari X minus 1 dari 0 sampai 2 ya. Nah, kita langsung lihat secara visual aja ya teman-teman atau secara grafis ya. Si X minus 1 itu kalau kita gambarkan dengan kurva, itu X minus 1 tuh kayak gini kurvanya teman-teman. Jadi kurva garis lurus ya, yang memotong sumbu Y di negatif 1. Kebayang ya dengan kurvanya teman-teman ya. Ya kan? Nah terus kemudian kalau kita mau evaluasi dari 0 sampai 2, berarti kita akan mendapatkan ini nih. Ada 0 sampai 2, itu artinya ada 2 segmen nih. Ada A2 sama A1 gitu teman-teman. Ya, jelas nggak? Nah ternyata
Ketika kita integralkan secara matematis ya dengan menggunakan perhitungan, ternyata nanti kita akan dapatkan dia hasilnya 0 ya. Gitu. Padahal kan di sini jelas-jelas ada areanya ya, tapi kok dia hasilnya jadi 0 ya. Nah, ternyata teman-teman itu terjadi gara-gara ketika kita integralkan dari 0 sampai 1, itu tuh ternyata hasilnya adalah setengah. Negatif setengah ya. Ya, dan ternyata dia negatif setengah itu berasosiasi dengan area di bawah sumbu X. Ya. Jadi artinya kalau kita punya area di bawah sumbu X seperti ini, maka ini akan memberikan area yang nilainya negatif, teman-teman ya. Jadi area yang ini itu nanti akan menjadi negatif nih, negatif setengah kalau kita hitung pakai integral ya. Sedangkan area yang di atas sumbu X itu akan memiliki area yang positif ya. Ini akan menjadi setengah kalau dievaluasi dengan integral ya. Makanya pas kita evaluasi integral dari 0 sampai 2 ya, dari sini sampai sini. Nah, itu artinya dia menjumlahkan A2 tambah A1. Yang artinya dia menjumlahkan negatif setengah dengan setengah. Jadi berapa tuh? Jadi 0 kan ya? Nah, makanya ini dia 0 gitu ya. Oke, bisa dipahami nggak nih sampai sini teman-teman? Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ya ketika ada area di bawah sumbu X, nanti dia akan memiliki nilai yang negatif gitu ya. Oke? Clear, teman-teman, sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman. Sekarang ini ada beberapa sifat-sifat dari integral tertentu ya. Jadi, di sini kita punya ini, yang pertama definisi untuk integral dari A sampai A ya. Kita bisa bayangkan ketika kita punya integral A dari A sampai A, maka nanti hasilnya adalah 0 ya. Nah, ini tentu sekarang teman-teman udah bisa membayangkan kan ya kenapa jadi 0. Karena integral A dari A itu artinya integral dari situ sampai situ lagi gitu ya. Jadi nggak ada area yang dibentuk. Kebayang nggak tuh teman-teman? Ya, jadi misalkan di sini kita punya fungsi nih. Fungsinya fx gitu ya kan. Fx-nya kayak gini. Nah, terus habis itu kita punya titik A di sini. Nah, terus berarti kalau kita integralkan dari A sampai A, berarti kan ya sini sampai sini lagi ya. Nggak ada areanya kan jadinya. Makanya dia jadinya 0 di sini, teman-teman. Jelas nggak? Untuk properti yang pertama. Jelas ya? Oke. Nah, terus kemudian ada properti yang kedua itu adalah properti untuk ini ya, pertukaran boundary-nya atau batasnya. Jadi kalau kita evaluasi integral dari B sampai A ya, nah ternyata itu nanti hasilnya akan sama dengan negatif dari integral dari A sampai B gitu. Oke. Ya, jadi artinya nanti kita akan dapetin negatif areanya nanti teman-teman gitu ya. Oke. Nah, sisanya ini ada teorema yang sebetulnya tadi teman-teman juga udah belajar ini di pas kemarin ngebahas tentang integral tak tentu ya. Jadi kalau kita punya koefisien itu bisa kita keluarin dari integrasi ya. Kayak yang tadi kita kerjain soal yang ada 1/4 U tuh ya yang tadi dibahas sama Lutfi. Nah, ini bisa kita keluarin tuh dari integrasi gitu ya. Sedangkan kalau kita punya penjumlahan ya nanti kita bisa integralkan masing-masing. Pengurangan pun juga seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Nah, terus kemudian ada teorema lain lagi, itu ada teorema ini teman-teman, partisi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 titik A, B, C, di mana titik C itu ada di antara A sampai B, maka kita bisa menyatakan ekspresi integral seperti ini teman-teman, ya. Oh, bahkan ternyata di sini nggak no matter how the points are ordered ya, jadi C-nya tuh sebenarnya nggak mesti di tengah-tengah gitu ya. Tapi mungkin akan lebih mudah untuk membayangkan ketika C-nya ada di tengah karena nanti teman-teman bisa visualisasikan seperti ini teman-teman nih. Jadi ketika kita punya fungsi, kemudian kita punya 3 nilai A, B, C yang membatasi area di bawah fungsi tersebut ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini integral dari A sampai C. Itu tuh menggambarkan area yang merah ini, ya enggak? Oke. Sedangkan integral dari B sampai C integral dari C sampai B ya. Nah, itu menggambarkan area yang warna hijau ini nih, ya kan? Jelas nggak? Nah, terus kalau kita tambah apa jadinya? Ya berarti dia jadinya gabungan ya kan ya? Gabungannya semana nih? Dari sini sampai sini, alias dari A sampai B. Gitu. Jadi kita bisa nyatakan dia sebagai integral dari A sampai B. Gitu. Oke, jelas kan ya teman-teman dengan teorema partisi ini? Oke ya, jelas ya?
Oke, sip sip. Ya, ini mungkin saya taruh aja di sini gambarnya. Nah, berikutnya ada apa lagi? Kita masih punya berapa lagi nih? 10 menit lagi. Oke. Udah sih pada akhirnya. Udah deh, ternyata udah sih gitu-gitu aja ya ternyata ya materinya ya. Nah, yang terakhir di sini ada konsep tentang ini ya, teorema integralable ini teman-teman ya. Jadi oke. Jadi jika suatu fungsi itu bisa diintegrasikan di antara A sampai B ya, dan nilai fx itu akan bernilai 0, maka nanti integralnya juga akan bernilai positif ya. Jadi ini artinya itu adalah kalau fungsinya ada di atas sumbu x ya, itu maka nanti areanya itu akan bernilai positif teman-teman. Itu inti yang dikatakan dari pernyataan ini teman-teman ya. Karena teman-teman bisa bayangkan seperti ini. Ya kan tadi jika fungsinya integralable dan nah ini kata kuncinya sebenarnya di sini nih. Si fx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Artinya fungsinya tuh ada di atas sumbu x ya. Nah, maka ketika kita integralkan dari A sampai B ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan area ya kan ya. Yang mana areanya itu akan positif nilainya, oke? Jadi ini akan bernilai positif nih ya kan. Kenapa dia bernilai positif ya kan? Sesuai dengan statement ini ya, ini greater than zero yang positif ya. Kenapa dia positif ya? Karena dia ada di atas sumbu X gitu teman-teman. Jelas sampai sini nih? Ya jadi areanya ini akan bernilai positif gitu ya. Nah sebaliknya, kalau di sini kita punya apa namanya ada fungsi f dan g ya, di mana f itu selalu lebih tinggi dari g ya. Nah maka ketika f-nya lebih tinggi dari g atau f-nya di atasnya si g, maka kita bisa bayangkan seperti ini ya, ini F-nya. Terus ini G-nya misalnya. G-nya pakai warna apa ya? Warna ungu deh. Nah, maka ketika kita evaluasi kedua fungsi pada interval yang sama, misalnya A-nya di sini, B-nya di sini, maka statement ini valid ya. Di mana statement ini menyatakan bahwa area yang dibentuk oleh si X di antara A sampai B, which is yang warna hijau ini, ya kan? Nah, itu haruslah lebih besar dari area yang dibentuk oleh si G, ya, dari A sampai B ini. Ya kan? Kenapa? Karena yang si G itu hanya membentuk area ya ada di sini jadinya ya kan? Jelas nggak teman-teman? Ya, jadi rules ini logical aja teman-teman ya, selama teman-teman bisa membayangkan si kurvanya gitu. Oke? Teman-teman ya, sampai situ ya. Nah, udah deh, sepertinya seperti itu aja. Nah, berikutnya nanti akan ada exercise di 4.5 yang teman-teman bisa coba untuk jadikan sebagai PR ya. Gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir banget di sini ada Fundamental Theorem of Calculus namanya nih, teman-teman ya. Jadi si Fundamental Theorem of Calculus ini ya, again, dia tuh menggambarkan apa namanya area ya, teman-teman, area di bawah kurva yang kita bisa evaluasi dengan menggunakan teorema apa namanya teorema batas tadi teman-teman ya. Jadi ini intinya ya. Jadi kalau kita punya integral fx dx ya dari A sampai B, itu kita bisa dapatkan anti turunannya dulu ya kan. Kemudian kita masukin deh nilai B sama A-nya, terus dikurangin. Dan gitu ya teman-teman ya. Nah, terus habis itu ada apa lagi ya? Udah, kayaknya sepertinya ini juga udah cukup clear untuk kita bahas barusan. Nah, jadi mungkin untuk berikutnya nanti teman-teman bisa coba untuk mengerjakan exercise di set 4.6 nanti ya. Mana nih? Ini exercise 4.6 ya. Gitu. Oke, nah terus habis itu di bawahnya ada apa lagi nih? Udah sih, kayaknya cukup ya. Untuk rectilinear motion itu sepertinya nggak usah kita bahas dulu. Jadi sampai sini aja sih nanti, dan ini akan menjadi cakupan untuk UTS-nya juga mungkin nanti akan sampai sini nanti teman-teman. Dah, sebelum kita akhiri ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi to sum up, ya kita baru saja mendiskusikan tentang bagaimana integral itu merupakan ekspresi dari pendekatan untuk menentukan area di bawah kurva, gitu ya. Dan kemudian area di bawah kurvanya itu bisa didekati dengan membuat segmen tak hingga banyaknya ya kan ya. Sehingga dalam notasi limit kayak begini ya.
Yang kemudian ini disederhanakan menjadi notasi integral. Makanya kalau teman-teman lihat, si integral itu sebenarnya tuh menggantikan ekspresi ini ya, limit dari sumasi untuk n sebanyak tak hingga gitu ya. Sedangkan si delta dx yang kita punya di ekspresi integral itu merepresentasikan delta x sebenarnya. Gitu ya. Dimana delta x-nya itu sangat kecil. Nah, terus habis itu tadi udah ya, kita udah bahas bahwa semakin banyak partisinya, semakin akurat areanya, dan kemudian dari sini kita punya definisi seperti ini ya. Udah deh, dan kita tadi udah membuktikan juga teman-teman ya bagaimana hasil integrasi dengan menggunakan formula yang pakai tadi ya, Fundamental Theorem of Integration, sama Fundamental Theorem of Calculus ya namanya. Sama ya tadi ya, evaluasi langsung dengan menggunakan area di bawah grafik. Udah deh, nah berikutnya nanti teman-teman silakan berlatih ya di exercise 4.5 sama 4.6. Jadi artinya ada 2 set aja ya, yang 4.4 nggak usah dikerjain, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, Pak, baik. izin tanya, Pak. Mhm, Ini kan kita masih kurang satu pertemuan ya, Pak. Kita kan mhm, sebelum UTS itu 7 ya. Itu mhm. bagaimana ya, Pak? Oke deh. Ya, untuk satu pertemuannya itu mungkin saya akan serahkan waktunya ke teman-teman untuk belajar mandiri ya. Dan cara untuk pembelajaran mandirinya mungkin apa ya? Ini kan tadi 12 soal ya. Ditambah kali ya, jadi 24 soal ya, 24 ya. 12 soal aja Pak saya. Ya, Tapi ya udah. waktu itu ditambahin ya, Pak. Waktu Tambahin. deadline-nya untuk Ya. yang 12 Atau soal. mungkin ini deh, teman-teman coba untuk challenge diri teman-teman untuk apa namanya, untuk coba kerjain yang teman-teman rasa susah deh gitu ya. Jadi kayaknya kan di situ tuh ada sebenarnya ada yang ini ya teman-teman ya, ada kasus di nomor berapa sih? Sebentar dulu teman. Saya pengen lihat di latihan 4.5. 47, ini 46. Sebentar ya. Nah, ini dia 4.5. Oke. Jadi di 4.5 soal terakhirnya itu ada ini. Write a short paragraph that discusses the similarities and differences between indefinite integrals and definite integrals, sama ini informally what means for a function integralable gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman tambahin PR-nya nanti dari 12 PR itu, tambahin 1 PR ini ya. Oke. Ya ini ya teman-teman tadi ya sebenarnya pertanyaan ini sangat gampang ya, apalagi kalau teman pakai ChatGPT ya. Tapi saya saran meskipun teman pakai ChatGPT pasti teman-teman mengerti gitu ya apa yang dijelaskan sama ChatGPT-nya ya. Dan itu mungkin akan menambah pemahaman teman-teman juga jadinya tentang konsep untuk membedakan antara integral tertentu dan tak tentu gitu ya. Dan juga tentang konsep terintegralkan ya atau integrable gitu ya. Oke ya. Jadi saya rasa itu mungkin untuk menggantikan sesi satu sesi yang kemarin itu ya untuk pembelajaran mandirinya jadinya. Jadi saya rasa kita nggak perlu kelas tambahan. Paling nanti ada rencana sebenarnya untuk responsi untuk teman-teman lebih ready buat UTS-nya. Responsinya itu kalau nggak salah hari Minggu nanti sama Bu Marisa. Jadi untuk jadwalnya saya juga agak lupa ya kapan. Tapi mungkin nanti Yoga tolong untuk approach aja ketua kelas. Takutnya maksudnya nanti ketua kelas yang angkatan bawahnya lupa nge-infoin gitu ya. Jadi mungkin dari Yoga bisa proaktif aja tanyain angkatan 2025 itu, tanyain responsinya kapan gitu. Gitu Oh aja iya, sih. Pak. Sip, Oh iya, sip. Pak. Mau izin Mm-mm, tanya, Pak. Satu mm-mm, lagi nih. Ini kan nanti UTS kita online ya, Pak. mm-mm. Itu nanti tuh berarti tetap misalkan jadwal UTS Kalkul 1 itu di hari Senin misalkan di jam 10. Berarti itu kita nanti online tapi di jam 10 itu ya, Pak. Sampai misalkan sampai jam 11 gitu. Langsung Benar, dikerjain di saat hari itu juga ya. benar. Langsung kerjanya di hari itu juga. Oke, baik Bapak. Terima Oke. kasih. Sip. Anyway, ini tadi saya kayaknya ada salah deh copy-nya. Jadi untuk soal tambahannya tadi untuk yang mana sih 2 paragrafnya nanti teman-teman perlu buat ya. Ini mungkin paragrafnya itu adalah untuk soal nomor 46 aja dari exercise 4.5-nya ya. Ini ya. Saya taruh mana ya? Taruh sini. Jadi ini exercise setnya silahkan kayak kerjain kayak biasa ya. 6 soal pilih dari 4.5 sama tambahin 1 ini
ya. Nah, satu lagi itu dari 4.6 kan ada 6 soal juga. Nah, nanti ada tambahin dengan ini, deskripsikan ini ya. Oke? Gitu ya. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi again pertanyaan Yoga juga tadi udah terjawab ya. Jadi maksudnya untuk UTS-nya nanti waktunya sama, rentang waktunya sama, soal jenis soalnya pun juga sama persis gitu ya. Ya, dan saya mempercayakan teman-teman untuk mengerjakan ini secara mandiri ya. Meskipun ya memang banyak tantangannya. Tantangannya adalah ya saya nggak bisa mengkontrol apakah teman-teman ini ngerjain secara mandiri atau enggak, tapi saya akan menyerahkan ini ke teman-teman, saya akan mempercayakan ini pada teman-teman, dan saya harap teman-teman bisa menggunakan kepercayaan tersebut dengan baik gitu ya. Artinya kerjakan dengan mandiri, dengan kemampuan sendiri, sehingga apa? Sehingga nanti itu bisa merefleksikan kemampuan teman-teman seperti apa gitu ya. Gitu. Dipahami teman-teman sampai sini ya? Paham, Pak. Jelas ya? Ada lagi nggak pertanyaan nih Pak. sebelum kita akhiri? Cukup ya? Mungkin sudah cukup, Pak. Oke, kalau gitu makasih semuanya. Sampai ketemu lagi dan selamat UTS minggu depan. Dah semuanya. Terima kasih banyak, Assalamualaikum. Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Semuanya, selamat pagi.